bakal sama cerita. Kali ini kita ke kasus misteri tentang pengusiran setan. By the way, ini udah difilmin juga guys kalau mau nonton ini ya. Namanya Emma Smith, tapi dia lebih dikenal dengan nama samaran Anna Eklund. Lahir di Wisconsin, Amerika pada tahun 1882. Sebenarnya nggak banyak yang diketahui tentang masa kecilnya. Tapi katanya bapaknya Anna Jacob orang itu kasar dan dia anti agama. Sebaliknya ibunya ini umat Katolik yang taat banget. Tapi sayangnya meninggal di awal 1890. Anna sendiri dikenal sebagai anak yang baik, ramah, dan ceria. Dia juga mengikuti jejak ibunya dan rajin ke gereja. Tapi waktu berusia 14 tahun, Anna nih mulai berubah guys. Setiap kali masuk ke gereja katanya itu dia nggak enak badan dan merasa nggak nyaman. Semakin lama hal ini tuh semakin parah. Anna bahkan bilang gimana dia ingin menghancurkan barang-barang berbau agama dan mau menyakiti sang pendeta. Sejak itu pun Anna yang ceria mulai berubah. Dia menjadi histeris setiap kali dideketin sama barang-barang suci kayak Alkitab, air suci, dan lain-lain. Anehnya katanya waktu dia udah tenang, dia tuh nggak inget apa-apa. Nah keluarganya tuh mikir kalau Anna itu sakit gara-gara kehilangan ibunya. Dipanggil lah tenaga medis, tapi setelah dicek ternyata katanya Anna tuh nggak apa-apa. Hal ini berlangsung bertahun-tahun tanpa kejelasan. Sampai akhirnya tantenya Anna, yang juga merupakan selingkuhan bapaknya, yes, bapaknya emang gak bener guys. Tantenya mikir kondisi Anna tuh ada hubungannya sama iblis. Akhirnya dia minta bantuan ke gereja. Anna pun dikenalin sama seorang pendeta, namanya Theophilus Reisinger. Katanya pendeta ini tuh expert ngusir setan. Di depan pendeta ini, Anna nunjukin reaksi negatif sama benda-benda suci. Udah gitu dia juga bisa ngomong bahasa Latin, padahal dia gak pernah belajar sebelumnya. Akhirnya pada 18 Juni 1929, pendeta Reisinger melakukan pengusiran setan pada Anna. Awalnya katanya berhasil dan Anna kembali normal, tapi ternyata setelah beberapa tahun kemudian, Anna kembali mengalami hal-hal aneh. Anna pun memutuskan untuk kembali mencari pendeta Reisinger. Merasa nggak biasa, pendeta Reisinger pun meminta bantuan sama pendeta lainnya yaitu Joseph Steiger. Mereka mutusin buat ngelakuin eksorsisme lagi di biaranya pendeta Steiger. Sesi pertama pun dilakukan pada 18 sampai 26 Agustus 1928. Katanya Anna ini tuh diikat di ranjang terus ditahan tangan kakinya sama para biarawati supaya jaga-jaga gitu. Dan pas dibacain doa bener aja guys, katanya Anna ini langsung histeris, dia bahkan bisa kabur dari ranjang dan terbang ke langit-langit ruangan. Terus katanya dia juga muntah-muntah, buang air kecil, air besar dengan jumlah yang gak normal sampai beberapa orang tuh gak tahan dan harus keluar. Pokoknya serem banget. Dan waktu ditanya pendeta, katanya yang ngerasukin Anna tuh banyak. Di antaranya ada Judas dan arwah bapak dan tantenya yang udah meninggal. Terus katanya yang mimpin tuh Beelzebub. Eksorsisme ini berlangsung cukup lama, tapi setannya tuh gak keluar-keluar. Selama itu katanya Anna sehari bisa muntah 20-30 kali. Tapi pendeta Reisinger ini gak nyerah. Sampai suatu hari katanya Anna ini bangun tiba-tiba, terus bilang kata-kata ini. Setelah itu Anna kembali normal, dikatakan iblis itu udah pergi. Emang aneh banget sih guys endingnya, tapi intinya happy ending. Dan tempat itu dirobohin tahun 1990. Percaya nggak percaya sih sama kasus kayak gini, menurut kalian gimana guys?